Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Faisal Nur Said, nomor NPM 18081010104 dari Paralel B. Di sini sebagai tugas WAS dan final project dari audit TI, mau audit sebuah perusahaan secara dummy atau real. Di sini saya mengaudit aplikasi ITOS atau Integrated Tour and Travel pada perusahaan PT PDC DP. Pertama, identifikasi masalah dari aplikasi tersebut. Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti pada PT PDCDP didapatkan bahwa untuk pemanfaatan aplikasi ITOS sendiri masih belum maksimal. Nah, untuk identifikasi masalah tersebut berdasarkan proses bisnis dari aplikasi tersebut di perusahaan PDCDP seperti gambar berikut ini. Kemudian identifikasi tersebut berdasarkan cara kerja proses bisnis pada perusahaan PDCDP. Nah, ini ada 4 ya cara kerjanya tadi, yaitu front office, petugas untuk menjual produk PDCDP, di membuat invoice dari setiap transaksi dan lain-lain. Ada SAM atau sales dan marketing yang bertugas untuk mencari pelanggan potensial untuk menjalin kerjasama untuk dan mensupport bisnis tersebut. Kemudian ada back office, yaitu bertugas untuk melakukan pencatatan setiap transaksi yang dilakukan oleh front office maupun SAM di laporan keuangan dan melakukan review cross check pada keseluruhan transaksi yang terjadi. Dan yang keempat ada ITOS itu sendiri atau aplikasi yang dibeli oleh PDCDP untuk membantu proses kerja bisnis tersebut. Nah, untuk pemetaannya atau mapping proses TI pada dilakukan berdasarkan COVID 4.1 seperti gambar berikut proses-prosesnya. Setelah dilakukan mapping berdasarkan keterkaitan tujuan perusahaan pada PT PDCDP dengan proses TI pada COVID 4.1. Di sini karena saya sudah mencari perusahaan tersebut tapi tidak menemukan tujuan perusahaan tersebut, saya mendami tujuan dari perusahaan tersebut, yaitu ada menjadi travel yang lebih mudah dan dihasilkan proses bisnis PO6 dan DS7, selalu menghadirkan produk-produk dan layanan terbaik. PO6 dan DS5 memberikan kemudahan pada kenyamanan bagi setiap pelanggan. Ada DS7, DS13, PO6, DS5, DS12, DS13 secara terus-menerus meningkatkan kemampuan SDM infrastruktur dari perusahaan hingga dapat memberikan pelayanan yang terbaik pada seluruh pelanggan. DS11, PO3, AI3, DS5, DS7. Nah, dari ini dihasilkan berdasarkan mapping tadi, dihasilkan 9 subdomain yang terlibat dengan tujuan perusahaan PT PDCDP. Ada 9 ini. Nah, dari 9 ini dalam penilaiannya yang masuk subdomain tersebut yang
terlibat dengan ITOS sendiri. Hanya ada DS3, DS5, DS7, DS11, DS12 maaf, dan DS13 untuk menilai maturity levelnya. Ya, berdasarkan temuan masalah yang didapatkan dari hasil interview tadi dari peneliti pada seorang kepala IT dari PT PTJDP yang berkaitan dengan tata kelola TI perusahaan yang khususnya pada aplikasi ITOS sendiri, dapat disimpulkan bahwa penilaian maturity level pada masing-masing subdomain sebagai berikut dengan DS dan support waiver dan support DS sebagai tampilan tabel bawah ini. DS3 ada 2,6, DS5 3,64, DS7 ada 3, DS11 ada 2,67, DS12 2,2, DS13 ada 2, dengan hasil 2,6. Rata-ratanya sendiri ada 2,78 2,78. Hasil perhitungan dari maturity level DS dari aplikasi ITOS sendiri. Nah, dari tabel tersebut berdasarkan perhitungan maturity level DS dapat diketahui bahwa nilai rata-rata maturity level yang didapatkan dari PT PTJDP pada khususnya domain DS yakni 2,78, yang dianggap masih termasuk pada red level institute, di mana dapat diambil kesimpulan bahwa proses tata kelola IT yang terdapat pada PT PTJDP telah dikembangkan pada tahap di mana prosedur yang mirip telah diikuti oleh bermacam-macam orang yang melaksanakan tugasnya, serta tidak terdapat training atau komunikasi secara formal tentang prosedur, standar, dan tanggung jawabnya yang jatuh kepada individu tersebut. Ada ketergantungan yang tinggi pada individu dan sering terjadi error. Nah, dari penilaian tersebut sini memperhatikan hasil kurang yang tadi dengan ekspektasi maturity level yang diinginkan dari P, di mana target atau harapan yang kematangan proses tata kelola teknologi informasi yang merupakan kondisi ideal tingkat kematangan proses yang diharapkan, yang menjadi acuan model data TI aplikasi ITOS PTJDP yang akan dikembangkan. Dapat diharapkan kematangan tata kelola proses dari IT tersebut. Di sini yang tadi hasilnya, sedangkan keinginannya sekiranya ada di angka 3, ada juga DS5 yang berada di angka 4 dan juga DS7. Sedangkan tadi bisa diketahui rata-rata berada di bawah dari 3. Nah, teknologi informasi yang dapat ditentukan dengan melihat lingkungan internal bisnis PT TJDP seperti visi dan misi, tujuan perusahaan, maka dapat diterapkan bahwa untuk mendapatkan pendukung pencapaian tujuan PT TJDP, maka maturity level yang dilakukan minimal harus pada tingkat 3 atau dividen pada DS3, DS11, DS12, DS13, serta tingkat 4 pada manage and masterable pada DS5 dan DS7.
Setelah melakukan current dan expect levelnya, dicari nilai kesenjangan atau gap yang diperoleh dengan cara melakukan pengurangan nilai atau ekspektasi level dengan current level yang mengidentifikasi jarak yang harus dilalui untuk mencapai level tersebut. Adapun nilai master level dan hasil perhitungan gap pada tabel 2 yaitu sebagai berikut. Tabel tadi, karena saat ini 2,6 yang diharapkan 3, maka gapnya 0,4. Untuk pada DS domain DS3, domain DS5 0,36, DS7 1, DS11 0,33, DS12 0,8, dan DS13 pada gap 0,4. Dari tadi hasil temuan gap tersebut direkomendasikan pengelolaan IT yang lebih intensif terhadap penggunaan aplikasi yang mulai dari cara pengelolaan kinerja dan kapasitas, keamanan sistem, training, pengelolaan data, pengelolaan lingkungan fisik. Selain itu, perlu adanya peningkatan yang lebih dalam menjaga dan memelihara lingkungan fisik agar dapat mendukung penggunaan aplikasi yang jauh lebih aman dan dari ancaman. Ya, manajemen dan IT juga harus berkomitmen terhadap peringkat keamanan dan pengelolaan training yang lumayan lebih baik. Ini agar harus ditingkatkan. Peningkatan tingkat keamanan juga harus dilakukan sesuai dengan standar COVID 4.1 agar PT PDJTB dapat menerapkan pengelolaan IT yang baik atau good governance. Sekian presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.